Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami terdiri dari saya sendiri, Abram Tunggalyala selaku ketua. Saya Reza Yudhistira. Saya Luhur Budi Prabowo. Saya Selamat Untuk Panggilan. Saya Muhammad Ilmuddin Nabalas sekarang. Ya, jadi pada hari ini kami ingin melakukan penyuluhan di TK Al-Barokah, yang dimana kami ingin memberikan materi berupa tanggap darurat medis kepada tenaga didik dan guru-guru TK. Semoga materi yang ingin kami sampaikan kepada guru dan tenaga didik dapat diperoleh dan diterapkan dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, seluruh sekalian. Perkenalkan, saya Abram Tunggalyala atau bisa dipanggil Abram. Kami dari program studi kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa dipanggil dengan K3, yang pada hari ini bertugas sebagai pembawa acara dalam kegiatan penyuluhan ini, yang merupakan bagian dari program kerja kelompok 1, yaitu kelompok kami. Adapun juga teman-teman saya yang juga ingin dikenal oleh Bapak dan Ibu sekalian, mungkin teman-teman bisa berdepan untuk memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Muhammad dari Nabalas sekarang. Saya dipanggil Bagas. Jadi saya dari kelas A1 angkatan 2024 dengan NIM 0324 110 10. Saya Reza Yudhistira, biasa dipanggil Reza. Saya dari Prodi K3 Bisnis Binawan dengan NIM 0324 1100. Saya Selamat Untuk Panggilan, biasa dipanggil Tania. Dari K3 dari Universitas Gunawan dengan NIM 0324 110013. Kalau saya Garis Kamil, saya dari Prodi K3 Angkatan 24 Universitas Binawan dengan NIM 0324 1100. Saya Luhur Budi Prabowo. Saya dari Universitas Gunawan dengan NIM 0324 Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi mengenai kedaruratan medis di lingkungan Taman Kanak-Kanak. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Agung Cahyono Tribowo, MSI. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agung, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Baik, itu izin saya berdiri ya. Baik, terima kasih kawan-kawan mahasiswa. Jadi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Terus inilah buka di situ, jadinya memisah. Nah, terus bagaimana cara pertolongannya? Anak itu suruh diam, duduk nak, ya. Suruh dia menunduk. Karena kalau pengadah, darahnya ngalir terus ke belakang. Jadi nunduk itu sambil pencet hidungnya. Jadi kalau dia pencet hidungnya sambil duduk, ya, itu dia darah itu ngumpul di cuping ini, di hidung bawah. Oh, nggak usah saya. Kalau iya, pencet ini dulu gitu, terus dikompres ini. Kira-kira 5 menit, 10 menit lah. Nanti dilepas pencetan hidungnya, ya, suruh dia nafas dari mulut, hidungnya dilepas, lihat berdarah nggak. Kalau masih berdarah pencet lagi, ya, pencet lagi 10 menit, ya 10 menit. Tapi nggak boleh gini ya posisinya. Jangan. Kalau gini nanti dia gitu ya. masuk ke dalam, masuk ke belakang Nggak boleh itu, buru, begitu. darahnya nggak berhenti. Ya, jadi nunduk gitu. Jadi harus nunduk. Terus kalau daun sirih bener nggak itu? Saya langsung itu biasanya jandul. Kenapa kok dipakai daun sirih? Daun sirih itu lembut, benar nggak? Kan Iya, kalau langsung digulung dicium lembut kan baunya. ya. Bisa dipakai daun sirih. Prinsipnya sama Bu, sebenarnya menekan daerah hidung. Nah ini tersedak. Mas Bagas ini. Ini kalau tersedak, saya kasih contoh ya. Ini kan orang dewasa ya. Jadi kalau pada anak-anak sebenarnya yang bisa kita lakukan tepukan di punggung. Jadi kalau ini berikatnya, ya, suruh dia agak menunduk, terus pakai ini. Jangan tonjok ya dulu. Ini kenceng pun dia nggak sakit. Saya nggak. Kenceng loh. Terus perutnya itu nggak Pak? Ah, Diangkat dulu. perutnya perlu bukan diangkat Bu, ditekan. Soalnya makan permen, kan anak-anak Iya. saya
Jadi kombinasi Bu, akan di punggung 5 kali, tekanan di perut 5 kali. Tuh. Jadi yang ditekan itu pakai ini ya Bu ya, powernya di bulu hati. Jadi bukan di dada, tapi di bawahnya dada, di bawah tulang dada itu terus ditekan. Ke atas sudutnya agak miring ke atas. Jadi dia posisinya ini. Ya. Nah, kalau orang dewasa juga, anak-anak sampai ini. Kalau orang dia paling Sampai bendanya keluar. Tenangkan, jangan masukkan jari ke mulut, kemudian cari bantuan segera. Ini kalau tersedia. Nah ini yang tadi kejangnya Bu ya. Tadi sudah saya info sedikit ya. Kalau kejang itu yang terpenting amankan sih Bu. Ibu harus sedia, kalau saya bilang sih punya selimut. Di sekolah ada selimut bersih gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu kejadian apapun bisa amankan pakai selimut gitu ya. nggak boleh ini ya masukkan benda ke mulut kan takutnya itu kita orang bilang Gigit ya. Gigit ya. Nah, jangan Bu. Kenapa kok nggak boleh? Jadi sebenarnya kejangnya epilepsi itu kejangnya tonik-tonik. Dia narik lidahnya ke belakang. Jadi pas kejang belakang gitu, bukan melet Bu, bukan gitu ya. Jadi nggak akan kegigit. Yang membuat dia kegigit karena kita masukin benda. Oh, makanya bilangnya di bawah taruh di sini takut. Iya, ibu taruh di situ sendok kan, Iya, ya, bilang gitu. ditaruh apa gitu ya, lidahnya kegeser, kegigit malah. Malah nggak. Jadi biarkan aja, karena dia refleksnya adalah menarik gitu ya otot lidahnya, jadi nggak akan kegigit. Gitu. Terus nanti kalau dia berbuih, bisa ya, bersihkan aja Bu, bersihkan aja. Ya. Luka Bu, kalau luka itu sebenarnya intinya adalah hentikan perdarahan. Gimana sih hentikan perdarahan? Tekan langsung. Jadi luka yang kelihatan gitu ya, misalkan ada gores, tekan langsung di situ, ya. Kemudian dibalut. Kalau dia lukanya kecil, plaster aja. Ya, misalkan cuma setengah senti kecil ya garis, di plaster aja. Tapi kalau dia lukanya besar, 3 senti gitu ya, tutup lukanya dibalut. Balutnya juga yang apa namanya, pakai perban boleh gitu ya. Satu lagi pingsan Bu, kalau ibu anak-anak kalau dulu sih zaman SD ya, upacara itu tiba-tiba jatuh gitu kan, pingsan namanya. Kalau diperiksa nadinya normal. Jadi orang pingsan itu ibaratnya kalau ini orang ya, terus ini darah nih di sini. Dia kelamaan berdiri, aliran darah ke otaknya berkurang, sehingga anak itu akan jatuh. Begitu jatuh, aliran darahnya kembali mengalir ke otaknya. Makanya biasanya orang pingsan itu akan terbangun lagi nggak sampai lebih dari 5 menit biasanya. Jadi anak ini pingsan tadi, upacara terus jatuh tiba-tiba, biasanya 5 menit terbangun. Jadi simpulannya jangan sampai nanti ada kejadian terus bingung sendiri, kita diem aja akhirnya. Ini diapain ya, gitu ya, diapain ya. Ibu jangan takut, karena ini tanggung jawab kita. Langsung begitu ada suatu anak, periksa. Apapun itu amankan, periksa. Mulai dari respon, oh dia respon, oke bagus, periksa. Bernafas nggak, oke bernafas. Maka lihat lukanya di mana, masalahnya apa, baru tangani itu. Jadi ya, terima kasih atas waktunya. Ya, mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Saya kembalikan ke kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Dewan Guru dan Staf, yang kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Agung aja ya. Ditanya belum apa loh. Dan kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya selaku Kepala Sekolah dan Dewan Guru mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak beserta kakak-kakak di sini. Di sini disediakan pendamping karena tujuannya jangan sampai mereka tadi terpeleset, kita khawatir ya, jangan sampai amit-amit ya jauh-jauh. Jadi ke toilet aja pintu jangan ditutup ya Kak, karena kita
terkunci itu. Kadang-kadang mereka terbiasa, jangan kalau mereka kenapa-kenapa di dalam, nah kita ngeri jadi seperti itu. Cuma untuk bersih-bersih kita ajarin mandiri biar mereka terbiasa. Jadi ada SOP-nya seperti itu, jangan sampai pada saat itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah ya, tapi kita udah ngalamin semua. Selanjutnya kita ambil pelajaran. Yang bersih-bersih pun sebelum mereka datang harus sudah rapih. Jadi biarpun biayanya murah di sini ya, terjangkau, pelayanan kita berikan semaksimal mungkin semua. Atau mungkin tadi mengundang kebinawan, terutama wilayah Serengseng, kebetulan saya ketuanya. Untuk guru-guru misalkan mau diundang ke sana, kita insya Allah ya mau mudah-mudahan untuk wilayah Serengseng. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih ilmunya. Buat kakak-kakak terima kasih. Semoga menjadi orang sukses, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja. Terima kasih semua. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan kepada guru TK dan tenaga didik lainnya dapat diterapkan dengan baik agar dapat melakukan tanggap darurat ini tersebut dengan baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.